mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya. Ya, kemudian yang dimaksud dari kata kurban yang kita kenal dalam bahasa sehari-hari kita, dalam istilah agama, atau ketika kita ada Idul Adha, mendengar kata kurban, apa itu? Ya, kurban itu disebut udhiyah. Ya, udhiyah, bentuk jamak dari kata udhiyah. Ya, udhiyah itu artinya hewan sembelihan atau berasal dari kata toha. Ya, saya mengatakan toha, yaitu waktu duha. Kenapa? Yaitu sembelihan di waktu duha. Karena kurban ya dilakukan pada waktu duha, pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Baik, itu definisi kurban. Ya, yang dari kata qoroba kurbanan. Nah, qoriba kurbanan. Yang artinya mendekatkan diri. Baik, selanjutnya mengenai hukum berkurban. Para ulama, khususnya ulama kita Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Dan kurban itu untuk satu keluarga bersifat sunnah kifayah, ya, sunnah kifayah. Artinya jika salah satu anggota keluarga berkurban, maka gugurlah kewajiban sunnah itu bagi yang lain. Ya. Jadi kalau ada satu keluarga yang berkurban tahun ini, maka semua anggota keluarga itu mendapatkan pahala kesunahannya. Ya. Nah di sini ada amal ahkam, faqala syafi'i wal ashab. Nah ini hukumnya. At-tadhiyatu sunnatun muakkadatun. Bahwa kurban adalah sunnah yang dikukuhkan, yang dianjurkan. Wa syi'arun dhahirun yang bahil qadir 'alaiha al-muhafadzatu 'alaihi. Wa la tajibu li asli syar'i. Dan itu tidak diwajibkan, ya, hukum berkurban tidak wajib, tidak sampai wajib. Itu ada di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, dalam hukum berkurban ada perbedaan, Bapak Ibu. Nah, sunnah mu'akkadah ini menurut mayoritas ulama, termasuk dari ulama Syafi'iyah. Tapi ada yang mengatakan, yaitu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban itu wajib. Ya, ibadah kurban itu wajib bagi yang mampu, ya, wajib bagi yang mampu. Ini wajib. Dan tidak dalam keadaan safar. Kalau tidak safar, artinya dia mukim, kemudian dia mampu, menurut Imam Abu Hanifah, maka berkurban itu menjadi suatu kewajiban. Berbeda dengan Syafi'iyah, mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah. Baik, itu hukum berkurban. Selanjutnya, waktu penyembelihan kurban. Jadi kurban itu ada waktu-waktunya. Kurban kalau lewat atau mendahului waktu tersebut tidak sah kurbannya, ya. Atau lewat tidak sah kurbannya. Ya. Jadi kapan waktu berkurban? Ya, waktu awal waktu berkurban adalah ketika setelah selesai Id. Ya, setelah kita selesai sholat Id, kemudian 2 khutbah selesai, maka di situ waktu untuk berkurban. Sampai kapan? Ya, batas akhir waktunya sampai 3 hari setelah hari nahar. Hari nahar, hari kurban, hari penyembelihan. Ya, tanggal 10, kemudian 3 hari lagi, ya, yaitu hari tasyrik. Ya, ayam tasyrik. Jadi 10, 11, 12, 13. Nah, itu adalah waktu penyembelihan kurban. Baik pada pagi hari maupun malam hari. Maka tidak sah, ya, kurban melewati batas waktu tersebut. Nah, itu misalkan ada yang kurban tanggal 14 Dzulhijjah, maka tidak sah kurbannya, hanya penyembelihan biasa. Kemudian pelaksanaannya, penyembelihan sah meski imam atau pelaku belum sholat. Ya, kalau sudah waktunya, walaupun belum sholat tetap sah. Ya, pelaku atau yang menyembelih belum sholat id atau tetap sah. Yang penting waktunya itu dari mulai
sholat id, ya, dan setelah dua khutbah selesai. Nah ini madhabuna annahu yadkhulu waqtuha idza tala'at asy-syamsu yauman nahar tsumma madha qadru salatil id wa khutbataini kama sabaq. Fa idza dzabaha ba'da hadzal waqti ajza'a sawa'un shallal imam am la wa sawa'un shallal mudahhi am la. Ini ada di dalam Al-Majmu' Syarah Musnad. Baik, itu yang berkaitan dengan waktu penyembelihan kurban. Kemudian keutamaan kurban. Ya tentu ya, kurban itu ada beberapa keutamaan. Di sini ya disebutkan salah satunya, ya salah satu saja keutamaan yang ada di dalam sunnah atau hadis. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ma amila adamiyun, tidak ada suatu amal yang dikerjakan anak Adam, manusia, min amalin, dari suatu amal, yauman nahri, pada hari raya, pada hari penyembelihan, ya tidak ada satu amal yang dilakukan oleh Bani Adam, ahabba ilallah, yang lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dam, ya, daripada menyembelih hewan. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, karena penyembelihan itu akan datang, hewan yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha, ya, dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Wa anna dama la yaqa'u min Allah fi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan, ya, darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah, karena ya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Ya, jadi tidak ada amal, ya, yang lebih baik pada hari nahar, hari raya Idul Adha, kecuali penyembelihan, kecuali dia berkurban, menyembelih kurban. Itu salah satu keutamaannya. Dan nanti menurut riwayat, kurban itu nanti akan menolong orang, ya, yang berkurban nanti kelak di hari akhir, syafaati. Ya, kita tahu ya, nanti di akhirat ada yang namanya Shiratal Mustaqim. Ya, nanti dikatakan bahwa hewan yang pernah kita kurban, ya, akan membawa kita, ya, kalau kita semasa di dunia, ya, menyembelih kambing untuk berkurban, dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat akan membantu kita melewati jalan Shiratal Mustaqim. Baik. Selanjutnya, niat dan pelaksanaan penyembelihan. Niat kurban. Jadi kurban itu harus diniati. Ya, tidak sah, ya, suatu amal itu tanpa niat, ya, termasuk dari kurban. Wala tuzi al-adhiyah illa binniyah. Fa inna dzabhaha bi ghairi niyyah lam tudhihu. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi dimulai dengan niat kurban. Kemudian pelaksanaan penyembelihan kurban. Menyembelih sendiri. Ya, jadi disunnahkan bagi yang berkurban untuk menyembelih sendiri. Ya, menyembelih sendiri. Jika tidak, ya, jika tidak mampu atau tidak bisa atau tidak bisa, ya, takut lah misalkan untuk menyembelih sendiri, ya, maka disunahkan hadir menyaksikan penyembelihan. Ya, hadir menyaksikan penyembelihan itu sunnahnya. Ya, ketika kita menyembelih diwakilkan kepada orang lain, misalkan, maka disunahkan kita hadir menyaksikan penyembelihan tersebut. Kemudian selanjutnya, hendaklah memakai alat yang tajam untuk menyembelih, ya, supaya langsung terputus. Memakai alat yang tajam. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah
ketika menyembelihnya tidak dengan alat saja. Di, apa, kuku, ya, kemudian tulang. Kemudian hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya, ya, dan dihadapkan ke kiblat. Nah, jadi hewan dihadapkan ke kiblat di lambung kirinya. Ya, jadi kepalanya di, kalau kiblat kita di barat, kepalanya di selatan, ya. Kepalanya di selatan, ya, lambung kirinya dibaringkan, kemudian dihadapkan ke kiblat. Dan kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus. Pisaunya tentu yang tajam. Kemudian ketika akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir gitu. Bismillah, menyebut nama Allah. Nah, itu tentang niat dan pelaksanaan penyembelihan kurban. Selanjutnya, syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban. Jadi kita semua hewan itu dijadikan kurban. Dijadikan kurban. Yang dijadikan kurban itu adalah an'am, ya, seperti onta, sapi, kambing, atau domba, itu yang dijadikan kurban. Ya, jadi ketika ada orang yang korban, misalkan lebih besar, gajah misalkan, ya, atau kuda, itu tidak sah kurbannya. Ya, hanya hewan-hewan yang disebutkan ini. Kemudian syarat hewan kurban, ya, termasuknya adalah umur hewan. Ya, umur hewan juga harus memenuhi syarat. Ya, ada di tabel itu. Yang pertama ada onta, umur minimalnya 5 tahun. Onta umur minimalnya 5 tahun. Kemudian sapi umur minimalnya 2 tahun. Kemudian kambing Jawa umur minimalnya 1 tahun. Kemudian domba, ya, umur minimalnya 6 bulan. 6 bulan. Ada di kitab Al-Majmu' itu. Wa amma sinnul udhiyah, baca. Adapun usia hewan sembelihan, fattafaqat nusus asy-Syafi'iyyah wal ashab ala annahu la yujzi' min ad-dha'n illa al-jada' wa yujzi'u min al-ma'az wa sani min al-ibili wal baqar. Menjelaskan tentang seperti bahwa hewan harus memenuhi kriteria umur. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing Jawa 2 tahun, domba 6 bulan. Kemudian syarat hewan selanjutnya adalah kesehatan hewan. Kesehatan hewan. Hewan harus sehat. Oleh ashabuna, ya, wala tuziul awra al-bayyin awraha. Hewan tidak boleh buta sebelah. Ya, hewan tidak boleh buta sebelah. Kemudian hewan tidak boleh pincang. Hewan tidak boleh sakit jelas. Ya, sakitnya udah jelas. Ya, sakit, ya, kelihatan banget. Kemudian hewan tidak boleh sangat kurus. Hewan tidak boleh sangat kurus. Itu ya. Hewan-hewan yang tidak boleh. Ya, cacat hewan yang tidak boleh. Hewan tidak boleh buta. Hewan tidak boleh pincang. Hewan tidak boleh sakit jelas. Kemudian hewan tidak boleh sangat kurus. Nah, itu syarat hewan. Umur hewan dan kesehatan hewan. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke kurban patungan. Ya, kurban patungan. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kambing itu 1 orang, ya, buat 1 orang. Ya. Sementara sapi dan unta itu untuk 7 orang. Boleh patungan, boleh. Patungan sapi untuk 7 orang. Ya, tapi hanya untuk 7 orang. Ya, misalkan keluarga, ya, tetangga, ya, iuran, ya. Sapi, membeli sapi, ya, itu untuk 7 orang. Kalau kambing untuk 1 orang. Kurban patungan, boleh 7 orang patungan untuk 1 unta atau sapi.
sertifikat untuk kambing. Semua peserta harus berniat berkurban, bukan hanya ingin daging. Yaitu syaratnya. Ya, syaratnya semua peserta yang ketujuh itu harus berniat berkurban. Ya, tidak boleh salah satunya itu nanti hanya ingin dagingnya saja, ya, tidak ingin berkurban. Ya. Jadi bagiannya diambil semua, tidak untuk dikurbankan. Itu nggak boleh. Maka kita tulis di bawahnya syarat sahnya patungan, disyaratkan bahwa semua peserta patungan harus memiliki niat berkurban, harus ada niat berkurban. Ketujuh orang tersebut harus niat berkurban. Tidak sah jika salah satu dari mereka hanya ingin mendapatkan daging semata. Ya, itu tentang kurban patungan. Sapi dan unta untuk 7 orang dan kambing untuk 1 orang. Kemudian yang kita lihat, yang kita melihat di masyarakat ada urunan kurban satu sekolah. Bagaimana itu? Apakah sah urunan kurban satu sekolah? Tidak sah. Ya. Jadi kasus tradisi kurban seperti ini tidak dapat dinilai kurban. Ya, jadi di masyarakat, di sekolah-sekolah, di mana, di lembaga, ya, ada yang iuran kurban, misalkan membeli kambing, ya, iuran membeli kambing satu, ya, 100.000 misalkan, nanti dikurbankan, ya kemudian disebar pahalanya untuk semuanya, nggak sah, ya kurban seperti itu nggak sah, hanya bernilai ibadah saja. Kalau ketika misalkan mereka berniat ya buat rame-rame Idul Adha, ya disedekahkan kepada fakir miskin, itu dapat pahalanya, tetap dapat pahalanya, tapi tidak mendapatkan ya kurban kalau urunan satu sekolah. Kemudian arisan kurban kambing, ya arisan kurban kambing. Mengadakan arisan dalam rangka berkurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk berkurban, ya karena hakikat arisan adalah hutang, ya jadi ketika kita membahas tentang arisan, maka kita membahas tentang berhutang, hukum berhutang untuk menyembelih kurban itu bagaimana hukumnya, ya arisan kan seperti itu. Arisan kan misalkan Lebaran ini, Idul Adha ini dapat misalkan kita tidak punya uang banyak, ya tidak punya uang banyak, kita misalkan kumpulkan 7 orang, ya 7 orang hari ini atau tahun ini kurban untuk orang yang pertama, ya arisan keluar kurban untuk orang pertama, kemudian tahun depan kurban untuk orang yang kedua, tahun ketiga kurban untuk orang ke 4, 5 dan seterusnya sampai 7 tahun, maka itu diperbolehkan, ya karena berkurban meskipun hutang itu dibolehkan, karena arisan itu ya nanti hakikatnya adalah hutang. Nah, itu solusi, ya solusi daripada kurban itu satu sekolahan, ya atau satu perkumpulan, ya, kemudian nilainya dibagikan secara rata, lebih baik arisan, ya jadi tahun ini dapat 1 orang, ya tahun depan dan orang kedua, tahun depan lagi orang ketiga, tahun ke depan lagi orang keempat, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya tentang distribusi daging kurban, ya pengolahan daging kurban setelah disembelih, ya dibagikan ke siapa, ya, siapa aja yang berhak mendapatkan daging kurban, ya. Ini kurban itu nanti dibagi menjadi tiga bagian, ya qala Syafi'i, ya Imam Syafi'i berkata ya pulusan, ya dimakan untuk orang yang berkurban itu 1/3, kemudian wayuhda pulusan, kemudian dihadiahkan,
ya, 1/3, kemudian wayatasodak tulusan, disedekahkan untuk ya, sepertiga yang lain. Jadi ada 3 bagian, dimakan sendiri, ada yang dimakan sendiri 1/3, ada yang dihadiahkan 1/3, ada yang disedekahkan 1/3. Jadi orang yang berkurban boleh memakan kurbannya ya, sebagian, yang membawa pulang kurbannya 1/3 ya, tidak boleh lewat dari 1/3. Kemudian 1/3 yang lain untuk dihadiahkan ya kepada tetangga kita, ya kepada orang kaya, boleh dihadiahkan orang kaya, dihadiahkan. Ya. Kemudian 1/3-nya untuk sedekah untuk fakir miskin, disedekahkan umum. Ya, tapi orang kaya tidak mendapatkan sedekah ini, bagian sedekah. Ya, hanya hadiah. Kalau hadiah boleh, sedekah nggak boleh, harus fakir miskin. Seperti itu distribusi daging kurban. Untuk selanjutnya, larangan dalam pengolahan daging. Larangan dalam pengolahan daging. Yang pertama adalah larangan menjual. Tidak boleh dijual. Daging kurban tidak boleh dijual. Tidak boleh menjual daging kurban, kulit, atau bagian hewan kurban lainnya. Wala yajuzu bai'u syai'in minal udhiyah la lahmaha wala la lahmuha wala jilduha wala wai'un. Tidak boleh dijual semua bagian kurban. Kemudian larangan upah penyembelih. Upah penyembelih tidak boleh dari hewan kurban. Ya. Wala yu'til jazar syai'an minha fi muqabalati dzabah. Ya, ketika kita mewakilkan orang untuk menyembelih, kita tidak boleh ngasih upah, ya, upah penyembelihan dari daging kurban. Ya. Jadi bagaimana upahnya? Ya, upahnya dari uang kita sendiri, ya, uang kita sendiri. Selain dari pengelolaan, selain dari hewan kurban. Jadi tidak boleh seperti di masyarakat ada yang ngasih upah itu kulit, kulitnya dikasihkan, nggak boleh. Ya, kulit dikasihkan sebagai upah penyembelih, tidak boleh. Karena kita lihat di poin ketiga, karena status panitia, ya kalau misalkan di desa itu ada panitia kurban, statusnya dalam pengurusan hewan kurban adalah sebagai wakil, ya, sebagai wakil dari sohibul kurban. Jadi misalkan Pak Ahmad mewakilkan ke Pak Zakaria, ya. Pak Ahmad mewakilkan Pak Zakaria 1 juta misalkan, ya, untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Maka Pak Zakaria nggak boleh mengambil ya 1 juta itu dari yang buat fakir miskin tersebut. Itu kiasnya seperti itu. Atau kita samakan hukumnya dengan seperti itu. Itu status panitia maupun jajal dalam pengurusan hewan kurban. Berbeda ya, karena masyarakat itu menganggapnya panitia kurban seperti panitia ini amil zakat. Ya. Amil zakat kan biasanya dapat ya, dari negara, dapat dari zakatnya tersebut. Bukan seperti itu. Jadi panitia kurban bukan amil zakat. Panitia zakat ya kalau amil dia memang amil dapat bagian zakatnya. Tapi panitia kurban tidak dapat ya, bagian dari penyembelihan. Ya, upahnya harus dari luar penyembelihan. Betul. Kemudian selanjutnya kurban nazar. Ya, kurban nazar hukumnya. Hukum kurban nazar, jika bernazar kurban, ya maka wajib menyembelihnya dan hukumnya menjadi wajib, ya bukan sunnah. Kalau misalkan ada orang ini mengatakan saya akan bernazar kurban tahun depan, ya maka menjadi wajib kurbannya. Ya, hukum asal kurban sunnah, ketika sudah dinazarkan maka kurban itu menjadi wajib. Ya, maka tidak boleh orang yang bernazar itu memakan dari kurban nazar. Ya, pembagiannya semuanya disedekahkan. Ya, kalau hewan kurban yang kita kenal, ya, yang sunnah muakkadah, yang punya sunnah muakkadah, dibagi menjadi 3.
Dan untuk sendiri, untuk dihadiahkan, kemudian untuk disedekahkan. Tapi kalau kurban nazar, ya, itu tidak boleh orangnya itu mengambil dari hewan kurban tersebut. Seluruh dagingnya harus disedekahkan. Baik, itu yang berkaitan dengan kurban nazar. Kemudian yang terakhir, ini terakhir, bahwa kurban untuk orang meninggal dan anak yatim. Ya, jadi orang meninggal itu boleh nggak kurban? Boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Jika ada wasiatnya, ya, jika ada wasiat dari orang kurban tersebut, maka eh, apa namanya, boleh berkurban, dikurbankan atau sumbangan dari orang hidup. Ya, kemudian kurban dari harta anak yatim. Ya, tidak boleh berkurban dari harta anak yatim, tidak boleh. Ya, misalkan anak yatimnya dikurbankan, ya, apa namanya, sepakat dikurbankan, nggak boleh ngambil hartanya itu dari anak yatim, dari harta anak yatim, kecuali jika diwasiatkan. Misalkan ibu orang bapak, ibu bapaknya sudah meninggal, wasiatkan nanti kalau sudah saya sudah meninggal, anak saya dikurbankan, itu boleh diwasiatkan. Atau merupakan nazar, menjadi nazar orang tuanya. Baik, alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, suatu menjadi pertanyaan. Ya, baik, saya tutup ya. Alhamdulillah. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang fikih kurban menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan bisa mendapatkan keyakinan kita serta membimbing kita untuk menjalankan ibadah kurban dengan benar sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus ingat juga bahwa kurban bukan hanya soal menyembelih hewan, ya, tapi juga menyembelih ego kita, ya, keserakahan dan cinta dunia sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, jadi daging daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, ya, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Semoga setelah ini kita semua bisa melangkah ke Zulhijjah dengan kesiapan ilmu dan hati yang lebih lapang berkurban. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita lanjutkan kepada Ustaz Anam. Silakan Ustaz. Ada? Halo, tes. Ini slide-nya bisa dikeluarin dulu. Halo, jelas suaranya? Suaranya, suaranya jelas, Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak bersama tentang ibadah kurban, tentang sejarahnya, definisinya, tata caranya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kurban. Insyaallah sekarang kita akan membahas ya tentang akikah atau akikah ya. Jadi antara akikah dengan kurban ini sangat mirip sekali ya. Biasanya para ulama setelah membahas tentang ibadah kurban maka mereka membahas tentang al-aqiqah atau akikah. Ya, jadi dilihat dari sejarahnya memang dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang jahiliyah itu hobi menyembelih binatang-binatang ya. Mereka hobi menyembelih kambing, onta ya, dan binatang-binatang yang lainnya. Namun niatnya ini salah. Niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berniat untuk berhala-berhala mereka. Ya, karena syukur mereka kepada berhala atau mereka ingin terpelihara dari segala bahaya. Nah, maka ketika Islam datang ya, maka meluruskan ya dan membersihkan keyakinan-keyakinan syirik ini. Ya, meluruskan akidah menjadi praktek-praktek yang sesuai dengan syariat Islam ya. Bahwa hewan-hewan yang kita kurbankan ya itu boleh tetapi dengan tata cara dan niat yang benar. Di antaranya adalah akikah. Akikah ini adalah secara bahasa asy'arul ladzi 'alal maulud, rambut yang ada di kepala si bayi ya. Secara istilah adalah ma yudzakka 'anil maulud syukran lillahi ta'ala biniyatin wa syara'ita makhsusatin. Yaitu binatang atau hewan yang disembelih atas bayi yang dilahirkan sebagai ungkapan syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan syarat-syarat ya tertentu. Baik, bentar dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi akikah adalah binatang yang disembelih ya atas seorang bayi yang lahir karena ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan karena berhala atau tuhan-tuhan yang mereka sembah, tetapi atas terima kasih kepada Allah dengan niat ya. Dengan niat ini sebagai menjalankan perintah dari Allah dan Rasulullah dan juga dengan syarat-syarat tertentu ya. Binatang hewan kurbannya nanti dimakan atau dibagaimanakan itu ada tata cara tertentu yang diatur di dalam syariat. Berbeda dengan hewan kurban yang dahulu disembelih oleh orang-orang jahiliyah gitu. Nah, kemudian akikah ini disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di zaman ketika setelah hijrah ke Madinah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqan Nabiyyu anil Hasani wal Husain alaihi wassalam kabshan. Ya, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikah
Hasan dan Husain, ya, masing-masing 1 ekor kambing kibas, ya. Tahu ini kemudian ditafsirkan dengan hadis lain bahwa untuk laki-laki, bayi laki-laki adalah 2 ekor kambing, sedangkan bayi perempuan adalah satu ekor kambing, ya. Nah, ini tujuannya adalah apa? Untuk menghilangkan penyakit, ya, atau untuk menghilangkan kesialan, ya. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa akikah kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu masih tergadaikan dengan akikahnya, ya. Artinya ini kewajiban orang tua untuk mengakikahkan anaknya agar bisa ditebus ini anaknya, ya. Walaupun hukumnya ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ya. Tetapi ini kesunahannya atau penekanannya sangat kuat, ya. Karena juga di sini disebutkan akko, ya. Akikah, akikah ini juga bermakna yang artinya adalah durhaka, ya. Jadi agar anak kita tidak menjadi anak yang durhaka, ya, maka salah satu usaha kita, ikhtiar kita adalah dengan mengakikahkan anak-anak kita. Untuk laki-laki 1, untuk laki-laki 2 ekor kambing, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Nah, beda antara akikah dan kurban. Kurban dan akikah memang ada persamaan-persamaannya, ya, seperti hukumnya, ya, sama-sama sunnah oleh jumhur ulama, ada juga yang mengatakan wajib. Kemudian juga binatang yang disembelih sama-sama kambing, ya, walaupun untuk akikah lebih umum itu pakai kambing, ya. Adapun dengan sapi atau onta ini walaupun ada yang membolehkan tapi jarang. Kalau kurban ini lebih umum, boleh kambing, boleh sapi, boleh unta, ya, bebas. Tidak ada kekhususan atau keumumannya. Kemudian dari sisi persamaan atau perbedaan antara akikah dan kurban, yang pertama kurban ini waktunya pada waktu Idul Adha dan hari tasyrik, ya, 10, 11, 12, 13 Hijriah. Ya, di luar tanggal itu maka tidak sah kurban dilaksanakan. Sedangkan akikah ini afdolnya pada hari ke-7, ya, setelah kelahiran. Afdolnya hari ke-7 setelah lahiran, atau kalau tidak hari ke-14, ya, atau kalau tidak hari ke-21 dan seterusnya sampai, ya, sebelum balik, ya, usahakan sebelum balik. Bagaimana kalau sudah balik, ya, atau sudah dewasa, sudah punya anak lagi gitu, ya. Nah, itu nanti akan ada pembahasan, ya. Sebagian ulama membolehkan karena Nabi juga ketika akikah sudah dewasa, ya. Nah, sebagian ulama ada riwayat seperti itu. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena waktunya sudah lewat. Nah, akikah untuk anak-anak kalau sudah dewasa tidak dianjurkan. Dan yang kedua, binatang kurban atau daging kurban diberikan mentah, ya, walaupun boleh diberikan matang tapi kurang umum, ya, karena dari zaman Nabi memang Nabi memberikannya mentah walaupun tidak ada larangan diberikan secara matang. Kemudian kalau akikah sebaliknya, afdolnya malah diberikan dalam kondisi matang, sudah dimasak, sudah jadi gulai, sudah jadi sate dan seterusnya. Walaupun boleh juga diberikan mentah tapi kurang umum, ya. Karena memang di zaman Nabi prakteknya seperti itu, diberikan dalam kondisi sudah matang. Ajak tetangga, undang tetangga, undang kawan-kawan untuk makan bersama atau dibagikan gitu. Kemudian yang ketiga, kurban ini, ya, niatnya adalah untuk diri sendiri, ya, atau pahalanya diberikan untuk keluarga. Tapi kalau akikah itu untuk anak kita, ya, kita membelikan kambing untuk
anak yang baru lahir. Tapi kalau kurban untuk diri sendiri, walaupun boleh ya orang tua membelikan kambing untuk anak ya, kemudian anak itu kurban, boleh. Dan selanjutnya kalau kurban itu boleh unta, boleh sapi, boleh kambing ya, umum ya, tidak ada penekanan siap mana yang lebih afdol. Memang ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan yang lebih afdol unta, ada yang mengatakan kambing ya. Tapi ini sifatnya umum ya. Eh, apa namanya? Antara unta, kambing, sapi ya, umum sekali kalau kurban bebas. Tapi kalau akikah itu yang lebih umum, yang lebih dominan kebanyakan orang ya kambing kalau akikah. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh berakikah dengan sapi atau dengan onta ya. Atau mungkin seumpama dia patungan sapi gitu ya. Patungan sapi sepertujuh, 6 orang dia niatnya kurban, sedangkan dia sendiri niatnya akikah, boleh atau tidak? Itu juga boleh, silakan. Ya, banyak ulama yang membolehkan seperti itu. Ya, jadi ada satu sapi kan bisa patungan 7 orang, 6 orang niatnya kurban, 1 orang niatnya akikah, ya itu boleh juga, silakan. Ya, atau mungkin ada tukang ini, tukang jaga, tukang sate tuh, dia setiap harinya jualan sate ya. Dia patungan sapi seumpama, ikut patungan, saya patungan lah sapi, tapi niatnya bukan kurban, niatnya mau jualan sate. Nah itu juga boleh ya, menurut sebagian ulama boleh. Kemudian yang terakhir, kurban ini dianjurkan tulangnya dipatahkan, boleh dipatahkan tulang dari binatang kurbannya. Tapi kalau akikah itu dianjurkan sebaiknya tidak dipatahkan. Ya. Tulang dari kambing yang diakikahkan itu tidak dipatahkan, masih dalam ya, tidak dipatahkan. Inilah perbedaan antara kurban dengan akikah. Bagaimana hukum akikah? Ini terjadi perbedaan ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ya, sebagaimana hadis Nabi bahwa Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain ya, cucunya. Jadi nggak harus bapaknya ya, cucunya juga boleh. Ya. Karena kita tahu sendiri ya, sahabat Ali ini di dalam beberapa riwayat dijelaskan beliau dalam kondisi miskin ya hidupnya. Pernah minta pembantu kepada Rasulullah SAW, tapi ya disuruh mandiri. Nah kemudian yang kedua, ada yang mengatakan mamdu atau sunnah ya. Jadi mandub itu di bawahnya sunnah muakkadah ya, dianjurkan saja. Dalilnya ini, man bulidalahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk anil ghulam syatan mukafiatan wa anil jariyah syatun. Barang siapa yang telah dilahirkan untuknya seorang anak lalu dia ingin berkurban, maka berkurbanlah untuk anak bayi laki-laki 2 kambing, untuk anak bayi perempuan 1 kambing. Yang ketiga ada yang mengatakan mubah ya. Ada sebuah perkataan dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan nasakhatil udhiyatu kulla dzabhin kana qablaha. Udhiyah atau kurban itu menasakh, menghapus seluruh penyembelihan sebelumnya. Jadi akikah itu dihapus. Ini menurut Aisyah ya, dan yang diaminkan oleh beberapa ulama. Jadi hukumnya itu mubah, tidak sunnah menurut Sayyidah Aisyah. Kemudian yang keempat, hukumnya wajib ya. Akikah ini hukumnya wajib sebagaimana pendapatnya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Karena hadis Nabi kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu masih tergadaikan dengan akikahnya. Harus segera ditebus oleh bapaknya. Yang terakhir ini ekstrim, ini menganggap akikah ini bid'ah ya, bukan sebuah ibadah, bid'ah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Karena berdasarkan riwayat Annal Hasan ibn Ali aradat ummuhu radhiyallahu anha an ta'aqqa anhu bikabshain. Faqala Rasulullah SAW la tu'ki walakin ihliki ra'sah fatasaddaqi biwaznihi minal warik ya. Summa waladal Husain fa sana'at misla dhalik. Bahwa Hasan bin Ali
ingin ibunya itu mengakikahkan. Nah, ini berarti terjadi perbedaan riwayat dengan yang di atas ya. Ini riwayat ini justru mengatakan ibunya Hasan, berarti Fatimah, ingin mengakikahkan si Hasan ini putranya. Ya. Kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda, la tuqi, nggak usah diakikahkan, tetapi cukurlah rambutnya, kemudian bersedekahlah dengan perak seberat rambut yang dicukur itu. Gitu. Kemudian ketika Husain lahir juga sama. Jadi tidak perlu akikah, cukup dengan memotong rambut bayi yang baru lahir, kemudian ditimbang berapa gram. Nah, kemudian semua 1 gram, maka bersedekahlah dengan 1 gram perak, ya, atau dengan emas 1 gram emas. Jadi tidak perlu mengakikahkan. Ini pendapat yang mungkin asing ya, pendapat yang kurang familiar di kita. Yang lebih kuat adalah akikah ini sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Kemudian selanjutnya hikmah akikah. Apa hikmah disyariatkannya akikah? Yang pertama adalah karena wujud syukur kita, alhamdulillah ya. Kita dapat nikmat ya. Setiap kali kita dapat nikmat maka harus bersyukur. Syukur itu dibuktikan dengan ucapan, dibuktikan juga dengan perbuatan. Nah, dengan ucapan kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan perbuatan apa? Nah, ini dengan kita menyembelih binatang akikah. Ini sebagai bentuk syukur kita dapat anak ya. Banyak orang yang bertahun-tahun menunggu datangnya anak, nggak dapat anak. Kemudian yang kedua adalah perlindungan bayi. Tadi seperti riwayat tadi yang sudah kita sebutkan, bahwa dengan akikah ini bisa melindungi bayi dari penyakit ya, dari hal-hal yang mengganggu begitu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai syiar agama. Di dalam Islam ada syiar penyembelihan yang disyariatkan yaitu akikah. Ya, karena banyak di masyarakat tersebar ritual-ritual menyembelih binatang tetapi tidak ada ajarannya dalam Islam, seperti sedekah bumi, sedekah laut ya. Sedang bikin rumah atau bikin jembatan kemudian nyembelih binatang. Nah, ini tidak ada syariatnya. Kemudian yang keempat adalah hikmah sosial. Dengan akikah maka menjadikan tetangga, sahabat ya, mereka yang mungkin kurang ekonominya jadi apa? Merasakan enaknya makanan kambing ya. Kemudian juga menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta dengan tetangga, dengan masyarakat gitu. Dan selanjutnya akikah setelah dewasa, boleh atau tidak akikah setelah dewasa? Tadi sudah saya singgung, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Karena Nabi SAW mengakikahkan dirinya sesudah kenabian setelah usia 40 tahun. Ya, walaupun ini riwayatnya lemah ya. Nah, makanya pendapat yang kedua itu tidak perlu karena akikah itu untuk anak-anak. Selanjutnya digabungkan antara kurban dan akikah, boleh atau tidak. Jadi semua patungan ini mau beli sapi 7, tuh sapi kan patungan 7 orang ya. 1 orang mau akikah, 6 orang niatnya mau kurban, boleh atau tidak? Sebagian ulama seperti mazhab Hanafiyah, kemudian juga satu riwayat dari Imam Ahmad ya. Itu kemudian dari Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah mengatakan boleh. Silakan karena sama-sama ibadah. Akikah ibadah, kemudian kurban juga ibadah ya. Kemudian sebagian ulama dari mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah ya, ini malah tidak boleh. Tidak boleh kemudian menggabungkan, harus sendiri-sendiri. Ya kurban gitu ya. 7 orang harus niatnya kurban semua, tidak boleh dicampur. Gitu. Dan selanjutnya akikah dengan selain kambing, boleh atau tidak akikah dengan selain kambing? Karena yang disyariatkan itu kan kambing. Ya, yang hadis-hadisnya yang ada riwayat-riwayatnya. Kalau dengan sapi atau dengan unta boleh atau tidak? Ada yang membolehkan karena dikiaskan dengan kurban. Karena dikiaskan dengan kurban, sama-sama menyembelih. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh karena memang riwayat-riwayatnya Nabi menggunakan kambing begitu ya. Bahkan kurban pun ada yang dari riwayat Ibnu Abbas ya, ada kurban kalau tidak mampu pakai ayam gitu ya. Tapi ini lemah. Pakai ayam, nggak bisa kurban pakai kambing ya pakai ayam deh.
Ayam kan lebih murah gitu. Ini pendapat yang lemah. Baik Bapak Ibu, itulah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan akikah. Ya, semoga bisa menambah wawasan kita, menjadikan kita semakin paham tentang syariat agama ini. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik berkaitan dengan kurban atau akikah. Silakan. Halo, silakan dinyalakan audionya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Marto. Izin untuk akekah itu kan sebenarnya kewajiban orang tua. Kalau Hmm. misalkan kita dahulu tidak mengerti hukum akekah, terus kita juga tidak mengetahui apakah sudah akekah atau belum, itu seharusnya kita bagaimana sikap Ustaz? Iya, kalau kalau menurut saya sih ya, kalau kita masih ragu, kita udah kakak atau belum. Kemudian juga orang tuh apa para ulama juga berbeda pendapat. Apakah sah ya akikah atau boleh akikah orang yang sudah dewasa? Ya lebih baik kita kurban saja karena kita juga sudah dewasa. Gitu kan. Karena kalau niat kan kita juga harus pasti. Yang namanya niat itu harus pasti. Kita niat akikah tapi masih ragu dulu sudah akikah atau belum gitu ya. Harus dipastikan dulu gitu. Jadi kalau menurut saya ya sekarang itu kan sebenarnya yang lebih dituntut malah kurban ya karena kita sekarang masanya untuk berkurban bukan masanya untuk akikah karena sudah dewasa gitu. Terus juga kan akikah itu kan hukumnya sunnah walaupun sunnahnya ditekankan gitu ya. Baik, silakan. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Eh, Bertanya tentang sekolah-sekolah itu ya, kadang entah zaman sekarang masih ada emang enggak. Dulu itu di MTSM itu disuruh iuran gitu kan, sampai terkumpul satu kambing gitu. Nah itu sah apa enggak ya? Entah mungkin niatnya gurunya mengajarin kali ya, ngajarin Ya, siswanya untuk. Tapi kan itu iuran, iuran banyak orang mm-mm. gitu, sekelas kah gitu. Ya Atau silakan Ustaz komunitas Irham. kajian MT gitu ya, apa Mm-mm. gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, mungkin ini untuk Ustadz Irham ya. Silakan Ustadz Irham. Ustadz Irham bahas kurban. Silakan Ustadz Irham. Belum nyala audionya. Ada nggak Ustadz Irham? Halo? Ya, halo. Ya, ya. Silakan. Iya, itu untuk menjawab masalah patungan kurban yang ada di sekolah itu. Secara fikih, kalau patungan kurban, kambing misalkan satu satu sekolah beliin buat kambing, itu tidak bisa atau tidak sah kurbannya kalau niatnya untuk kurban, karena kambing itu hanya sah bagi satu orang saja, hanya sah bagi satu orang saja. Itu. Tapi boleh ya kita sebagai pelajaran belajar ya untuk siswa-siswa iuran, kemudian diberikan kambing, kemudian setelah itu disedekahkan ya untuk meramaikan Idul Adha gitu, sedekahkan kepada fakir miskin, sedekahkan kepada ya yang di lingkungan sekitar sekolah, tapi tidak diniatkan untuk kurban karena kambing itu hanya sah untuk satu orang saja. Ya, mungkin saya Sapi menambah Ustaz? ya. Ah, silakan Bu. Kalau sapi Ustadz, karena bilangannya besar kan angkanya mungkin setelah dihitung dibagi sama satu kelas jatuhnya satu anak.
dapat 200 gitu. Jadi kali jumlah siswa ternyata dapat satu sapi. Itu apakah sah juga dihitung kurban atau tadi sodakoh aja gitu? Ya, syukuran Ustaz. Iya, mungkin hilahnya itu nanti dijadikan pekurbannya satu orang atau 7 orang kalau sapi tadi. Ya, 7 orang siapa yang mau jadi kurban, semuanya ikhlas, ya, semuanya ikhlas. Orang-orang tersebut yang nanti menjadi nama pengkurban. Oh, gini Ustaz. Jadi boleh saya pahami, maksudnya yang saya pahami, seandainya nih saya punya binaan gitu ya, ibu-ibu ngaji gitu, terus ada kasliko gitu, kasliko, kas kajian lah ya. Ternyata mampu untuk satu sapi. Nah, mumpung momen tahunan ini ada, kemudian kita niatkan kurban gitu ya. Tapi kemudian biar sah berarti samanya itu binaan tadi ikhlaskan atas nama ustadznya gitu atau ustadzahnya gitu ya. Maksudnya Iya, Ustaz. dihadiahkan. Oh gitu. Iya, Siap-siap. ada Jazakumullah khair. orang. Oke, Iya. Jadi dihadiahkan dulu, Bu. Dihadiahkan ke salah satu guru atau salah satu ustadz gitu ya. Dihadiahkan, jadi santri atau siswa menghadiahkan dulu gitu. atas nama gitu ya. Atas nama, iya. Jadi tidak bisa kalau atas nama seluruh siswa, Ya. nggak bisa karena kan satu kambing satu orang, satu Atau atas nama lembaga juga nggak bisa ya Ustaz nggak ya. bisa, nggak bisa. Kalau ada lembaga bisa banyak tuh CSR perusahaan itu ngirim sapi, ngirim kambing gitu ya. Itu harus diatasnamakan siapa? Nggak boleh lembaga dan harus muslim. Kalau perusahaannya punya orang non muslim gitu ya, harus nyari yang muslim. Ya mungkin direkturnya mungkin muslim atas nama dia gitu. Atau dihadiahkan ke semua hadiahkan ke masjid nih atau ke musola atau ke RT di situ. Maka diatasnamakan ke siapa dulu. Intinya itu satu kambing satu orang. Tidak boleh satu kambing satu perusahaan atau satu sekolahan, nggak bisa. Gitu. Jadi helahnya harus dihadiahkan dulu. Siap. Gitu. Paham Ustaz. Nah, Ya. sekarang Ustaz, ada flyer-flyer kurban ke Palestina gitu ya. Nah, itu kadang angkanya juga tidak seharga kambing atau sepertujuh sapi itu Ustaz. Bahasanya apa? Infak apa donasi ya? Untuk daging gitu bahasanya itu. Daging Palestina kurban untuk daging Palestina tapi ada pilihannya semuanya 1 juta, 2 juta. Itu termasuk kurban apa enggak Ustaz? Ada tuh saya pernah baca flyer-flyer gitu ke Palestina di donasi daging. Iya. Entah beli dagingnya atau kurban tapi bahasanya kurban untuk Palestina gitu. Tapi kok angkanya Perlu tidak. dipastikan dulu. Oh, Perlu gitu. dipastikan itu apakah harga kambing segitu di sana? Kayaknya nggak Mm-mm. mungkin ya. Jadi harus dipastikan dulu atau ini patungan ini. Kalau patungan berarti Patungan. sedekah aja nggak bukan tidak bisa Kurban. tidak mencukupi untuk ibadah kurban. Kalau cuma 1.500.000 ya itu namanya patungan aja. Mm-mm. Patungan tapi Mm. dia nggak dapat pahala kurban, cuma dapat pahala sedekah. Mm. Mm-mm. Jazakumullah khair Ustaz, ya, Insya Allah. Itu yang lagi ramai biasanya. Iya. Baik, ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.